Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum pemrograman berorientasi objek, di mana dosen pengampunya Bapak Akmal Effendi Eskom Mkom yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini saya beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama Tegar Irza Prakarsa, Imal Hidayat Sormin, Habib Al-Hasbi, Muhammad Ilham Sapitra, dan dengan saya sendiri Muhammad Ryan Kautsar. Nah, langsung saja kita ke codingannya. Nah, untuk apa yang kami buat di sini, kami membuat bioskop sederhana, di mana di dalamnya terdapat banyak codingan Java, yaitu ada film, jadwal, main, pelanggan, studio, tiket, transaksi, user Java. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang user Java. Nah, di sini di dalam user Java yaitu ada public class. Nah, public class ini berfungsi untuk bisa diakses kelas dari mana saja. Yang pertama di dalam kelas itu ada string untuk fungsinya untuk membuat nama, dan string juga berfungsi untuk membuat ID user. Nah, untuk atributnya itu bisa kita lihat di situ ada string nama dan string ID user. Nah, setelah kita sudah membuat nama, nanti kita akan menyimpannya di data atribut. Setelah itu dengan public string get name itu nanti dia akan mengambil data tersebut dan lalu mengembalikan datanya yang seperti ini, public string get nama, baru di return kembali menggunakan data nama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan film. Nah, di sini untuk public class-nya bisa kita lihat. Pertama itu ada private string. Nah, fungsinya private ini berfungsi untuk menjaga data kita tetap aman di dalam kelas tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh enkapsulasi. Nah, bisa dilihat di sini ada ID, judul, genre, durasi, harga, tiket. Nah, untuk INT dan double ini perbedaannya, kalau double ini dia desimal, kalau misalkan INT ini bisa berkoma. Nah, untuk atributnya bisa kita lihat di sini juga ada ada string, string ID, string judul, string genre, INT durasi, double, harga tiket. Nah, setelah itu kita buat tempat penyimpanan datanya, lalu setelah tersimpan kita ambil lagi kembali data tersebut untuk lalu untuk memunculkannya dia kembali. Nah, untuk codingan user ini adalah induk dari codingan user ini adalah induk kelas induk. Sedangkan pelanggan ini diwarisi oleh user. Jadi kelas induknya itu user, baru diwarisi ke pelanggan. Tanpa adanya pelanggan dia kurang maksimal untuk codingan user. Nah, untuk mainnya sebagai contoh kita bisa lihat codingannya. Nah, misalnya kita buat nama, email sembarang aja. Nah, di sini ada berbagai banyak jenis film. Nah, itu kita bisa pilih sesuai nomor jadwal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Tegar Reza Prakarsa dengan NPM 233510639. Jadi di sini saya akan melanjutkan menjelaskan codingan yang kami bikin, yaitu saya di sini menjelaskan dua macam. Yang pertama kelas pelanggan, yang kedua studio. Jadi kelas pelanggan ini merupakan turunan dari user yang digunakan untuk menyimpan informasi pengguna yang memesan tiket, termasuk atribut tambahan berupa email. Konstruktor menginisialisasi nama, ID pengguna, dan email. Sementara metode getEmail disediakan untuk mengakses data email tersebut. Kelas ini mempermudah identifikasi pelanggan dalam sistem. Selanjutnya yaitu kelas studio. Kelas studio merupakan ruangan pemutaran film dengan dua atribut utama, yaitu nama studio dan kapasitas. Melalui konstruktor, atribut ini diatur saat objek dibuat. Tersedia juga metode get nama studio dan get kapasitas. Dan untuk mengambil data, serta toString untuk menampilkan informasi studio dalam bentuk teks. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Al-Habsi dengan NPM 233510673. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proyek tugas PBO. Langsung saja saya akan menjelaskan kelas jadwal. Baiklah, kelas jadwal pada kode Java tersebut merupakan komponen penting dalam sistem pemesanan tiket bioskop karena berfungsi untuk mempresentasikan informasi tentang penayangan sebuah film. Kelas ini memiliki 4 atribut nama, yaitu film bertipe film, jam tayang bertipe string, studio bertipe studio, dan kursi tersedia yang berupa array list string untuk menyimpan daftar kursi yang masih dipesan. Struktur ini menunjukkan bahwa setiap jadwal menayangkan satu film tertentu di studio tertentu pada waktu yang telah ditentukan, dan juga untuk melacak kursi mana saja yang masih tersedia. Pada konstruktornya, selain menerima objek film, jam tayang, dan studio, kelas ini juga secara otomatis memanggil metode generate kursi, yaitu in jumlah, untuk mengisi daftar kursi tersedia berdasarkan kapasitas studio. Metode ini akan menghasilkan kombinasi baris dan angka seperti A1, A2, dan B1, B2, dan selanjutnya. Dengan logika bahwa setiap baris memiliki 10 kursi dan akan berpindah ke huruf baris berikutnya setelah melewati 10 kursi. Selanjutnya, kelas ini juga menyediakan berbagai metode pesan kursi. Kelas ini juga menyediakan beberapa metode penting, yaitu get film, get jam tayang, get studio, dan get kursi tersedia. Metode getter standar untuk mengambil informasi dasar dari objek jadwal. Metode pesan kursi string kursi merupakan untuk menghapus kursi yang sudah dipesan dari daftar kursi tersedia, dan berguna untuk mengembalikan true jika kursi berhasil dihapus. Maka akan menandakan bahwa pemesanan berhasil. Sementara itu is penuh digunakan untuk memeriksa apakah semua kursi sudah habis dipesan dengan cara memeriksa apakah kursi tersedia kosong. Fitur menarik dari kelas ini adalah metode tampilkan kursi visual, yang berfungsi menampilkan kondisi kursi secara visual ke dalam format teks. Kursi yang masih tersedia ditampilkan dengan nama kursinya, seperti A1, sedangkan kursi yang sudah dipesan
akan menampilkan sebagai XX. Metode ini juga menggunakan fungsi pembantu generate semua kursi untuk memastikan bahwa semua kombinasi kursi ditampilkan, tidak hanya yang tersisa. Ini memberikan kombinasi pengalaman visual yang lebih interaktif dan informatif dalam pemilihan kursi bagi pengguna. Yang terakhir itu metode toString di override untuk memberikan ringkasan deskriptif mengenai jadwal penayangan film, mencakup judul film, jam tayang, nama studio, dan jumlah kursi yang masih tersedia. Jadi secara keseluruhan, kelas jadwal memiliki struktur yang kuat dan fleksibel, serta mendukung berbagai fungsi penting dalam sistem manajemen bioskop dengan cara yang efisien dan mudah dipahami. Baiklah, sekian penjelasan dari codingan kelas jadwal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iqmal Hidayat Sormin dengan NPM 233510358. Di mana di sini saya akan menjelaskan bagian dari tiket.java. Di sini ada sebuah kelas tiket yang mana berisikan pelanggan, jadwal, dan nomor kursi. Di mana di sini dia menggunakan private, berarti tidak bisa digunakan di kelas lain. Dan selanjutnya di sini ada sebuah konstruktor public ticket, pelanggan, jadwal, string, nomor kursi. Di mana di konstruktor ini adalah untuk menstabil apa namanya ya? Memastikan bahwa pelanggan itu adalah pelanggan dan jadwal adalah jadwal dan nomor kursi adalah nomor kursi. Dan selanjutnya di sini ada public double get harga, di mana ini adalah sebuah metode yang dimana di sini akan mengembalikan nilai dari jadwal get film dan harga tiket. Dan selanjutnya di sini ada sebuah metode juga public string to string untuk mengembalikan nilai dan menampilkan apa yang ada di sini. Contohnya kayak ini tiket untuk plus pelanggan get nama. Dan di mana semua yang ada di sini akan berbentuk string karena dia di sini menggunakan toString. Selanjutnya bagian dari transaksi.java, di mana di sini ada sebuah kelas tiket yang berisikan pelanggan, jadwal, dan juga string transaksi. Di mana di sini ada sebuah kelas transaksi di mana berisikan private tiket, private double, total harga, dan private string metode pembayaran. Jadi di sini menggunakan private juga, berarti tidak bisa digunakan di kelas lain. Dan di sini ada sebuah konstruktor public transaksi di mana tiket dan string metode pembayaran. Di sini dia untuk memastikan tiket adalah tiket dan metode pembayaran adalah metode pembayaran dan total harga yaitu mengembalikan nilai harga. Dan di sini adalah sebuah metode di mana di sini menggunakan IP data string get detail transaksi. Dan dia itu mengembalikan nilai tiket dan metode pembayaran dan juga total harga untuk ditampilkan. Dan terakhir di sini ada juga metode public double get total harga, return total harga, di mana di sini adalah sebuah metode yang mengembalikan nilai dari total harga agar ditampilkan di dalam UI. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabitra dengan PEM 2351047. Baik, saya akan lanjutkan dan menjelaskan pada bagian main Java ini dari program kami dengan berjudul Sistem Reservasi Tiket Bioskop. Di pada bagian file ini itu merupakan pusat logika utama dari sistem yang sudah dibangun. Semua proses itu mulai dari input pengguna, pilihan film, cetak tiket, jadwal, studio, transaksi, dan penutupnya itu dilakukan di dalam kelas ini. Baik, saya langsung aja lanjutkan pada bagian kodenya, menjelaskan pada bagian kodenya.
kami menggunakan beberapa import library. Ada import Java Time yang digunakan untuk mendapatkan tanggal dan nama hari. Terus ada Java Util digunakan untuk kelas seperti scanner, ArrayList, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke kelas mainnya, dan fungsi main di sini dibuat objek scanner dengan di sini dapat kita lihat scanner input dan new scanner. Jadi untuk membaca input dari pengguna dengan tambahan di sini ada pada bagian static void ini ada throw interrupted dan exception. Interrupted exception ini tuh fitur loading yang kita pakai nantinya pada output. Selanjutnya untuk di sini untuk tanggal hari. Jadi tadi sini tuh ambil tanggal harinya itu berdasarkan hari ini, dan nama hari itu juga pada hari ini dengan bahasa Indonesia yang ditampilkan di atas judul nanti ya, di atas judul output untuk dari sistem pemesanan kami. Selanjutnya kita membuat setup studionya. Kami di sini membuat 3 objek setup studio. Maksudnya kami membuat 3 objek studio yang masing-masing punya nama dan kapasitas kursi yang berbeda. Jadi pertama di sini ada studio 1 sama dengan new studio dengan nama studionya 1 dengan jumlah kursinya ada 35. Dengan studio 2 kami membuat nama studio 2 dengan kapasitas kursinya ada 30. Studio 3 dengan nama studio 3 dengan kapasitasnya 25 kursi. Selanjutnya untuk setup film. Jadi di sini itu dibuat 5 film. Kami membuatnya 5 film yang tersedia dengan atributnya itu ada ID, judul, genre, durasi, dan juga harga tiketnya. Jadi misalnya di sini kita lihat pada film F1 kami membuatnya dengan ID-nya itu F01 dengan judulnya Interstellar, dengan genre sci-fi, dengan durasi 169 menit, dengan harga tiket 50.000. Selanjutnya ada film F2. F2 itu dengan ID-nya F002 dengan nama film itu Avenger Endgame dengan genre-nya itu action, terus durasinya 140 menit dengan harga 55.000, dan beberapa film yang tersedia lainnya yang telah kami buat. Baik, selanjutnya untuk setup jadwal. Kami menggunakan ArrayList jadwal, list jadwal sama dengan ArrayList. Jadi setiap film itu dipasangkan dengan jam tayang dan studio. Kami membuatnya di sini kan list jadwal dengan jadwalnya F1 jam tayangnya 10.00 dengan studionya 1. Jadi jadwal ini nantinya akan ditampilkan kepada pengguna. Dan ini juga akan tersimpan di dalam list jadwal. Jadi kan di sini kami membuat list jadwalnya. Misalnya yang kedua F2 dengan jam tayangnya 13.00, jadwal film yang F2 tayangnya jam 13.00, terus pada studio 2 seperti itu. Selanjutnya untuk input data pelanggan. Pertama, program menampilkan perintah input masukkan nama Anda. Dengan perintah di sini kami masukkan nama Anda, maka pengguna akan memasukkan namanya, lalu dibaca dengan input next line dan disimpan di dalam variabel nama. Selanjutnya kami minta pengguna memasukkan nama emailnya dalam .out.print dengan masukkan email Anda, terus dibaca oleh input next line dan disimpan dalam variabel email. Jadi dua data ini nama dan email akan digunakan untuk membuat objek baru dari kelas pelanggan. Sehingga membuatnya pelanggan dan new pelanggan. Nama V01 email. Nah, di situ itu artinya ini kan masuk dalam kelas pelanggan. Jadi ini artinya kayak sistem itu membuat data pelanggan dengan nama dan email yang baru saja diimport serta memberi ID default, yaitu di sini kan ada V001. Nah, objek pelanggan ini sangat penting karena akan digunakan setiap kali sistem mencetak tiket. Jadi dengan begitu informasi tiket itu akan secara otomatis terisi data pengguna yang sedang memesan. Setelah objek pelanggan terbentuk, program mendefinisikan 2 variabel penting, yaitu di sini ada kami membuatnya boolean lanjut pesan true. Di sini itu digunakan untuk sebagai kontrol untuk perulangan pemesanan. Dan di sini ada ID counternya sama dengan 1. Nah, untuk membuat kode tiket unik, misalnya kan sini itu untuk membuat kode tiket uniknya. Jadi untuk
misalnya itu kayak tik 20 2025 06 17 min 1, ada tik 2025 06 17 min garis ini atau min 2 itu, dan seterusnya. Jadi pada bagian itu sistem memastikan tuh bahwa kayak identitas pengguna itu tercatat, terus proses pemesanan bisa dilakukan berulang, dan setiap tiket diberi ID yang berbeda agar tidak tumpang tindih. Sebenarnya untuk di sini ada W lanjut pesan. Jadi semua logika utama pemesanan itu dilakukan dalam W lanjut pesan. Artinya program akan terus berjalan selama pengguna menjawab ingin memesan tiket. Jadi terus kami menampilkan perintah jadwal film yang tersedia. Nah, langkah pertama dalam loop ini adalah menampilkan daftar jadwal film yang tersedia diambil dari list jadwal dan ditampilkan secara terurut dengan nomor pilihan. Terus kami meminta input nomor jadwal film tadinya. Kemudian sistem meminta kayak pengguna itu untuk memilih film dengan memasukkan atau mengetikkan nomor jadwalnya. Input ini disimpan ke dalam variabel pilihan. Di sini in pilihan. Terus setelah itu ada input next-line itu untuk membacanya dan membersihkan input buffer supaya tidak error saat ambil input selanjutnya. Lalu di sini ada if pilihan kurang dari satu. Terus jadi jika nomor yang dipilih di luar batas daftar, program menampilkan pilihan tidak valid. Dari perulangan akan dilanjutkan ke awal menggunakan continue. Terus ambil jadwal yang dipilih. Jadi di sini ada jadwal dipilih, list jadwal get pilihan kurang satu atau min 1. Jadi kalau pilihan valid, maka jadwal yang dipilih diambil dari list jadwal dan disimpan ke variabel jadwal dipilih. Tapi kalau di sini kan if jika jadwal dipilih penuh, maka sistem akan muncul kayak maaf semua kursi sudah dipesan. Terus continue untuk melanjutkan. Selanjutnya kami mencetak juga kayak system.out.print berapa tiket yang ingin Anda pesan. Maka pengguna akan diminta memasukkan jumlah tiket yang ingin dipesan dan nilainya itu disimpan dalam variabel jumlah tiket. Lalu nanti di sini kan ada input next line dibaca dan dipanggil lagi untuk membersihkan buffer, lalu dengan disimpan ke dalam jumlah tiket ini. Selanjutnya, if jumlah tiket, jadwal dipilih, get kursi tersedia. Jadi kayak sistem tuh mengecek tuh apakah jumlah tiket yang diminta melebihi kursi yang tersedia dari studio itu. Jadi jika iya, maka pengguna itu ditolak untuk melanjutkan dan diminta mengulang dari awal dengan keterangan di sini jumlah tiket melebihi kursi tersedia. Terus continue. Baik, untuk tampilan kursi. Jadi kayak di sini kan kami membuat sistem perintahnya kursi tersedia, jadwal dipilih, tampilan kursi visual. Jadi setelah pengguna memilih jadwal, sistem menampilkan daftar kursi yang masih tersedia, lalu kursi itu ditampilkan dalam bentuk grid. Jadi seperti kayak ada A1, A2 dan kursi yang tersedia lainnya. Dan setelahnya kursi yang sudah dipesan tuh kami akan membuat tampilannya tuh kayak XXX gitu. Jadi kayak sehingga pengguna itu tahu kursi mana yang tidak bisa dipilih dan bisa dipilih. Selanjutnya untuk di sini kami buat release. Jadi release string kursi yang dipilih, new release double total harga. Nah, kita buat release-nya untuk menyimpan daftar kursi yang dipilih pengguna, lalu total harga digunakan untuk menjumlahkan seluruh biaya pemesanan nanti. Terus kami membuat di sini ada for integer i1 sama dengan 1, terus i-nya kurang sama dengan jumlah tiket, i++. Jadi itu untuk program masukkan pulangan sebanyak jumlah tiket yang dipesan. Untuk setiap tiket, pengguna diminta memilih satu kursi. Terus ada string kursi, input next line to overcast. Itu input kursi dikonversi ke huruf besar agar seragam, lalu cek apakah kursi tersedia dipilih sebelumnya atau tidak tersedia. Terus cek lagi apakah kursi sudah dipilih sendiri. Jadi kalau yang membuat kami kan buat codingan ini, if kursi yang dipilih constant, terus tampilnya itu kursi tersebut sudah Anda pilih. Itu kalau pengguna tidak sengaja memilih kursi yang sama, jadi kayak lebih dari satu kali program akan memberikan peringatan seperti itu. Terus
Kami buat lagi cek kursi sudah dipesan orang lain. Jadi dengan perintah else if jadwal dipilih. Nah, constant, terus kami membuat sistem order print-nya kursi plus kursi sudah dipesan atau sistem order print. Terus selanjutnya sistem order print ingin memilih ulang Y atau N. Nah, jika kursi sudah dibeli orang lain, maka sistem juga menolak pengguna itu diberi pilihan apakah ingin memilih ulang atau keluar dari program gitu. Jika N keluar dari program, jika Y akan memilih ulang lagi. Terus kursi valid diproses dengan perintah jadwal dipilih pesan kursi yang dipilih add, terus validnya true. Jadi kalau kursi tersedia dan belum dipilih, maka sistem itu menyimpan ke dalam daftar ke pesan kursi, akan menghapus kursi itu dari list yang tersedia dari loop, akan lanjut ke tiket berikutnya. Lanjut untuk bagian metode pembayarannya. Jadi pada pilih metode pembayaran ini, setelah kita berhasil memilih kursi yang dipilih, pengguna tuh dia akan memilih metode pembayaran dengan sistem menyediakan 3 opsi. Di sini ada cash, QRIS, debit. Jadi di sini ada memakai angka 1, 2, dan 3. 1 untuk cash, 2 untuk QRIS, 3 untuk debit. Nah, agar input selanjutnya tidak error, kita tambahkan input next line tuh untuk membacanya. Jadi menghindari bug input buffer. Nah, lalu kita gunakan metode switch untuk mengonversi angka yang dimasukkan menjadi string nama metode untuk pembayarannya. Jadi kan pilih satu, misalnya untuk membayar cash pengguna, maka akan terjadilah metode pembayaran dengan menggunakan cash. Tuh. Dan setelah itu kami juga membuat simulasi loading agar terlihat lebih realistik aja untuk sistemnya. Jadi dia akan memproses pemesanan lalu selesai dengan jedanya itu 0,5 detik. Terus pada bagian cetak tiket, setiap kursi nanti akan dipilih dan dibuatkan objek tiket yang berisi tentang data pelanggan, jadwal, nomor kursi. Nah, lalu dibuat objek tuh transaksi yang menyimpan tiket dan metode pembayarannya. Di sini kan dapat lihat ada tiket ada pelanggan, jadwal dipilih, kursi. Terus ada string kode tiketnya, titik, tanggal, formatnya di sini dapat kita lihat. Terus ada transaksi ini untuk membuat transaksinya, untuk menyimpan tiketnya, untuk metode pembayarannya gitulah. Lalu pada bagian ringkasan tiket ini yang terakhir, jadi setelah semua tiketnya dicetak, sistem untuk menambahkan ringkasan seluruh kursi yang telah dipesan oleh pengguna serta total pembayaran akhir dalam format rupiah gitu. Jadi akan muncul. Terus di sistem itu menanya lagi gini, kayak ingin memesan tiket film lain setelah melakukan pembayaran telah berhasil tadi. Jika misalnya Y, maka dia akan melanjutkan proses pemesanan kayak sebelumnya. Jika milih N, maka program itu selesai. Dan mencetak tampilan seperti ini yang terakhir. Ada terima kasih telah menggunakan bioskop aplikasi dan selamat menonton dan sampai jumpa, seperti itu. Selanjutnya untuk outputnya kita buat. Nah, jadi saat program dijalankan, pertama muncul tampilan header yang menunjukkan hari dan tanggal pemesanan. Jadi kan misalnya ada pemesanan tiket, sini ada harinya, tanggal, tahun. Menunjukkan bahwa sistem tuh berjalan secara real time berdasarkan tanggal di komputer nih. Selanjutnya user diminta mengisi nama dan email, kita isi aja. Kemudian sistem menambahkan seluruh jadwal di sini kan dapat kita lihat jadwal film yang tersedia lengkap dengan nama film, genre, durasi, jam tayang, studio, dan jumlah kursi tersedia. Kemudian tinggal pilih nih mana yang mau dimasukkan nomor urutan filmnya. Pilih. Setelah itu sistem menampilkan kursi yang tersedia secara visual. Kursi itu jadi kayak di sini dapat dilihat ini. Kursi yang belum dipesan ditampilkan dengan A1, A2 dan seterusnya. Ini kita dapat lihatnya sebagai yang tersedia. Nanti kalau misalnya dia sudah dipilih ya muncullah XX. Ini karena kita belum milih sama sekali kan, muncul semua, nggak ada yang XX. Selanjutnya sistem meminta user memilih metode pembayaran. Tersedia 3 opsi. Di sini kan ada cash, QRIS, debit. Nah, kemudian tinggal ketik angka pilihannya. Setelah kita masukkan jumlah tiket tadi yang kita pesan. Setelah semua input dimasukkan, muncul animasi kan di sini kan nampak nih, proses pemesanan yang menunjukkan bahwa sistem sedang bekerja untuk mencetak tiket. Lalu tiket ditampilkan satu persatu kayak gini. Nah, setiap tiket punya kode ID unik yang terdiri dari tanggal dan nomor tiket. Lalu ada informasi nama, film, studio, kursi, jam tayang, harga, dan metode bayar. Setelah semua tiket dicetak, sistem menampilkan ringkasan kayak kursi yang dipesan, lalu diikuti oleh total harga yang harus dibayar untuk seluruh tiket. Sebelum keluar kan ditanya nih, program bertanya, pengguna ingin memesan tiket film lain? Jika dijawab N,
Ya, maka programnya akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penutup halaman. Kayak ini saya lanjutkan. Terima kasih telah menggunakan bioskop aplikasi, selamat menonton, dan sampai jumpa. Jika Y, mungkin tadi kalau kita mencet Y, dia akan mengulang proses pemisahan lagi. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Di kelompok 1, kami mengenai sistem reservasi dan manajemen tiket bioskop bahasa Java. Melalui program ini, kami telah menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek untuk menyelesaikan masalah nyata dalam bentuk sistem digital yang interaktif dan terstruktur. Jadi program itu memungkinkan pengguna untuk melihat jadwal film, memilih kursi secara visual, melakukan transaksi pembayaran, hingga mencetak tiket lengkap dengan kode unik. Ya, jadi terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.